Jumpa kembali di Pojok Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Menjelang tahun politik, penuh intrik, politisi berlomba menarik perhatian publik dengan berbagai trik. Menjelang Pilpres, media sosial riuh dengan berbagai berita hitam dan putih. Lembaga survei sibuk menghitung elektabilitas, sampai buzzer pun diam-diam sibuk menyusun strategi. Dan tidak kalah sibuk juga adalah akademisi, baca dan memprediksi situasi. Kali ini sudah hadir bersama saya, Dr. Marta Dhani, sosiolog paling keren di Yogyakarta. Apa kabar Pak Dhani? Alhamdulillah, pun BBQ. Ya, terima kasih Pak Dhani sudah hadir. Kita berbincang-bincang santai untuk membahas tentang tahun politik ini Pak Dhani. Bagaimana prediksi Anda ke depan tentang Pilpres? Aman? Nah, potensi kerusuhannya dulu yang dibaca. Ya, ada atau tidak potensi kerusuhan akan datang, banyak faktor yang menentukan. Pertama adalah terpecah tidaknya elit. Nah, sebetulnya sumber kerusuhan itu tingkat elit. Yeah. Yang kedua adalah makin baik tidak pendidikan politik dan kesadaran politik. Dan tidak kalah pentingnya wasitnya, KPU-nya menjalankan fungsinya dengan sesungguhnya enggak adil, fair gitu kan. Lalu juga transparan gitu ya. Baik Pak Dhani, kalau kita melihat ke belakang 5 tahun yang lalu, golput itu hampir 20% menang gitu ya, 20% atau di angka 19,24%, angka yang cukup tinggi saya kira. Mengapa ini bisa terjadi Pak Dhani dari perspektif sosiologi? Apakah ini tanda masyarakat sudah frustrasi, apatis, atau pesimis? Gak ada pilihan. Golput itu faktornya bukan tunggal. Bisa juga mengapatis dalam budaya politik, budaya politik disebut apatis, kemudian kehilangan orientasi ya, terhadap atau kepercayaan terhadap partai, terhadap pemerintah gitu ya. Atau juga pada sisi yang sangat pragmatis, akan berpragmatis yang paling ikut pemilu toh nggak berdampak pada menurut dirinya sendiri kan gitu ya. Tapi boleh juga ada gerakan yang memang sengaja untuk menggembuskan. Kalau menurut Pak Dhani, ya golputer itu para milenial atau generasi seumuran kita? Ya sama sebetulnya, pemilih kita ini kan hampir milenialnya hampir 30%. Ya. Itu ya terus kebanyakan ya milenial. Orang tua saya pikir orang tua kita di Indonesia dalam hal politik makin tua sebetulnya makin konservatif. Ya. Kaum milenial ini mereka golput itu lebih pilihan rasional. Ya, meskipun secara sosiologis semua orang melakukan hal yang rasional seperti itu. Jadi ketika kaum tua ya, kaum konservatif itu juga bersikap memilih, itu juga rasional. Tapi milenial juga rasional. Tapi rasionalnya lebih dalam. Lebih kritis mereka ketika mereka itu golput ya, lepas secara normatif itu salah dan benar, sangat rasional bagi milenial. Iya, baik Pak Dhani. Ini ada wacana nih, kampus sekarang boleh membuka diri untuk dilakukan pendidikan politik, termasuk mengundang atau ketika capres, cawapres datang ke kampus atau politisi datang ke kampus untuk melakukan dalam tanda kutip edukasi politik gitu. Menurut Pak Dhani? Gitu. Ya, kampus sebagaimana memang ranahnya adalah tempat untuk mengasah ya, kebenaran secara objektif. Bahkan sudah seharusnya para cawapres itu datang ke kampus, memiliki keterbukaan, siap untuk diuji oleh orang-orang di kampus. Kalau untuk pendidikan politik saya kira bagus lah.
Tapi bagaimana dengan side effect yang lain ketika ada kampanye yang dilakukan oleh politisi? Bagaimana dengan independensi kampus itu sendiri? Ya, oleh karena itu tentu saja saya pernah satu ketika di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja, ya kebetulan saya ketua alumninya, saya menolak seorang politisi datang ke kampus karena datangnya itu hanya untuk kampanye. Tandanya apa? Itu hanya monolog. Menolak saya adalah kalau forum itu monolog nggak usah. Itu jelas kampanye. Nah maksudnya tadi maka yang datang ke kampus itu apakah politisi? Semua politisi boleh. Cawapres datang ke kampus harus saya katakan. Tetapi tentu saja dalam forum akademik. Artinya diberikanlah juga kesempatan kepada dosen, mahasiswa untuk menguji. Artinya Pak Dhani, ketika ada debat presiden yang setiap kali pilpres pasti ada debat presiden, yang ini menjadi sangat luar biasa di industri TV kita dan lain-lain. Ketika debat presiden ini misalnya dilakukan di kampus atau harusnya di mana nih? Di hotel, di stasiun TV? Ya, kalau saya tadi sangat mengidamkan sekali justru ya. Yang pertama itu datang ke kampus ya. Karena itulah tempatnya. Kalau di luar kampus kan sudah apa namanya? Ya bisa suasananya entertain saja gitu ya. Suasananya kemudian ya tentu ada pihak tertentu mungkin yang mensponsori hotelnya dan sebagainya, sudah nggak terlalu. Ya, seberapa penting menurut Pak Dhani debat capres ini? Ya, jadi serius ya. Jadi apa tadi seberapa penting debat presiden di kampus gitu ya? Enggak harus di kampus ya. Ya sekali lagi debat presiden itu di ruang publik itu juga menjadi bagian pendidikan politik. Ini tentu saja seperti orang mendribble bola. Semakin sering, semakin terbuka debat presiden itu, maka itu juga akan memberikan dampak kepada masyarakat. Masyarakat akan berpikir terbuka masing-masing ya. Dan itu menyehatkan. Bahwa kemudian ada side effect ya, orang yang salah paham, kemudian orang yang bukan sekedar salah paham, mungkin ada juga yang tidak menjangkau gitu. Mungkin juga ada cawapres terlalu tinggi gitu ya, omongannya masyarakat bawah nggak ngerti. Kan bisa juga itu, saya paham itu nggak jadi milih, ya itu resiko bagi dia. Tapi keterbukaan cawapres itu menjadi penting di depan publik ya, baik dalam konteks tadi apa kampus ya, bahkan kalau perlu tadi tidak hanya yang dikemas dalam televisi, cawapres yang harus turun ke daerah-daerah agar dekat betul dan bisa memahami betul detak jantungnya masyarakat, cara berpikir dari masyarakat, dan dia juga menyampaikan dengan bahasa-bahasa masyarakat sehingga bisa dikenal. Tidak ada jarak lagi antara masyarakat dengan calon presiden. Dan karena itu yang lebih penting akan ada ya stock of knowledge bagi presiden bahwa dia telah menyampaikan sesuatu kepada masyarakat yang harus dia punya. Itu betul. Ya. Bayangkan kalau misalnya presiden itu dia besar jadi itu di dalam black box gitu, tidak pernah mengenal masyarakatnya, tentu tidak merasa berjanji dia dengan masyarakat, tidak merasa bertanggung jawab dia terhadap masyarakat. Nah, itu namanya sama saja dia mau pakai. Ya, untuk janji-janji yang disampaikan dalam debat Pak Dan tidak beda dengan janji-janji politisi. Presiden pun juga punya banyak janji pada saat debat dan juga tidak menjadi indikator untuk nanti ketika terpilih menjadi presiden janjinya harus dipenuhi. Ya. Apa bedanya? Ya, itu saya pikir ada sisi kelemahan normatif kita. Seolah-olah janji presiden itu tidak punya konsekuensi hukum, gitu ya. Ini mestinya memang ditingkatkan. Setiap ucapan janji presiden itu harus memiliki konsekuensi hukum. Ya meskipun secara umum ada misalnya dimulai dari janji presiden gitu ya, dimulai dari konsisten tidaknya terhadap visi misinya ya di dalam programnya. Nah, kenapa kemudian ada cenderung orang presiden seenaknya saja nih, mau ini mau itu kan, karena memang tidak ada memiliki konsekuensi. Saya membaca sesuatu hal yang lucu. Humor itu akan tumbuh subur dalam suasana yang kontradiktif dan munafik, di mana realita tidak sesuai, bahkan bertolak belakang dengan harapan, dan
korban humor itu adalah politik. Nah, ini lucu gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak Dhani, ketika presiden berjanji dalam debat nanti dan tidak dilakukan, dan dia menjadi korban untuk di roasting komedian. Nah, ini kan lagi musim-musimnya nih para politisi di roasting oleh komedian. Apa nih, kelucuan apa nih yang nanti bakal terjadi? Iya, saya pikir sebetulnya di beberapa periode yang lalu juga presiden-presiden yang tidak memenuhi janjinya kan lewat media sosial tentunya juga masif sekali kan. Itu sebenarnya satu sisi juga hukum sudah harusnya mengakomodir keluhan ya, baik dalam bentuk memeangan masyarakat gitu ya. Tapi saya tadi membaca itu ya. Pak Dhani, ini setiap pilpres itu pasti ada sesuatu hal yang lucu. 5 tahun yang lalu ada hewan yang menjadi primadona, ini menjadi bintang, cebong dan kampret ya. Nah, kira-kira nanti 2024 hewan apa nih yang menjadi primadona? Sampai saat ini saya melihat masih ada cebong dan kampret ya. Belakangan kan itu kadrun dan ada yang lebih saya tidak, tapi mungkin salah satu nama kebun binatang itu bayangan, karena disebutkan kadrun kemudian juga dilawankan dengan nama salah satu. Saya pikir bisa lebih keras lagi ya istilahnya ya. Cuman sekarang fenomenanya belum muncul. Karena fenomenanya kalau cebong dan kampret itu masih tidak begitu satir kan. Tapi kalau sudah naik itu kadrun lebih keras lagi, saya pikir akan lebih keras lagi. Nah, sejauh ini tentu ini juga sangat ditentukan apakah cawapres kita ini adalah evaluator misalnya. Karena dua pasangan saja itu makin menguatkan. Tapi kalau misalnya ada 3 atau 4 pasangan itu kan fragmentatif ya, relatif itu terpecah. Ya, yang kedua fenomena di media sosial, buzzer ini juga punya sangat banyak pengaruhnya. Mereka di-endorse untuk salah satu calon dan sebagainya. Nanti menurut Pak Dhani, nanti ke depan seperti apa? Atau mungkin malah buzzer sekarang sudah mulai bergeliat? Iya, buzzer ini saya melihat bahkan jadi industri sudah kan. Hanya ditandai oleh terorganisir gitu ya. Kemudian jelas standarnya siapa yang bekerja, kemudian jelas kemudian fee-nya gitu ya. Jadi industri sudah. Nah, seiring dengan makin besarnya pengaruh media sosial, seiring itu juga maka diperlukan buzzer-buzzer. Menjelang pilpres ini ya, politisi sudah mulai tegang. Tetapi saya melihat beberapa politisi dengan mereka melakukan candaan-candaan politik gitu ya, yang dibuat versi lucu-lucu oleh komedian. Mungkin Pak Dhani pernah melihat beberapa menteri di roasting, kemudian politisi di roasting gitu, dan mereka tidak marah gitu. Apakah ini indikator mereka politisi itu sudah dewasa atau mereka justru sudah bebal gitu ya? Ya, tentu itu satu. Memang karena itu sejak awal kan tahu ini ada di roasting, sehingga mereka harus siap dengan itu. Tapi nggak tahu di belakang layar mereka protes atau tidak, bisa saja. Atau misalnya itu di-cut lah, jangan dibuat. Gitu ya. Tapi itu bagus saya pikir ya, satu bagian dari kritikal juga ya kan terhadap para politisi ya. Jadi semacam kesatiran itu perlu juga dikemukakan. Kadang orang kan tidak mau dikritik dengan secara intelektual, ya maunya dikritik dengan lucu-lucuan kan bagus juga ya. Yang penting pesan kritikalnya kan masuk. Bagus juga, jangan-jangan misalnya seperti mungkin dulu saya pernah lihat ada Pak Erik kemudian
Sandiaga Uno itu pernah, kemudian Anies juga pernah gitu ya. Saya pikir kesediaan mereka untuk di roasting dan kemudian ditayangkan itu menandai bahwa mereka siap dengan kritik meskipun dengan cara yang tadi, dengan cara yang lucu. Iya, secara manusiawi saya kira ya, mau tingkat presiden, menteri dan sebagainya, mereka punya selera humor ternyata yang masyarakat mungkin tidak tahu. Nah, dengan mereka di roasting tidak marah dan sebagainya, saya kira indikator ya Pak ya, mereka sudah dewasa atau memiliki selera humor yang tinggi. Ya, saya pikir bagus karena di tradisi-tradisi misalnya kerajaan-kerajaan gitu kan, itu kalau nonton beberapa ada di wayang misalnya gitu ya, ada di apalagi yang wayang orang itu kan juga di seluruh tayangannya itu, di seluruh adegan-adegan itu selalu ada selipan-selipan semacam posting tadi itu ya, kritik yang lucu ya. Bahkan jauh sebelumnya misalnya kita bermain di dua kaki ini menjadi jurus yang ampuh untuk keseimbangan kesehatan partai. Sehingga fenomena kutu loncat ini menjadi sesuatu hal yang biasa saja menurut Anda? Kalau misalnya tidak konsisten dengan oposisi aja itu yang kurang tepat ya. Bermain di dua kaki itu tidak konsisten, sehingga bagaimana mungkin kita bisa, atau bahkan pemerintah pun yang mendapatkan masukan dari oposisi tadi, menyatakan oposisi tapi kemudian berdiri dua langkah itu ya, saya pikir ini buruk ya. Kalau mau oposisi saja, kalau mau kemudian menjadi bagian dari pemerintah ya lakukan itu ya. Jadi harus secara tegas sehingga masyarakat juga terdidik. Oh, ini cara berpikirnya oposisi kan gitu, dan ini kemudian yang objektif. Nah, justru yang di partai karena sesuatu hal sering terjadi menjadi gaya hidup para politisi. Ya, kalau hemat saya sih sebetulnya gini, berpartai itu kan memang adalah memperjuangkan ideologi. At least misalnya kalau mau turun dari itu ada visinya lah. Ya sejauh dia memang sudah menolak, tidak setuju lagi dengan visinya, dan kemudian dia berpindah pada partai lain yang lebih dianggap dia baik, itu that is okay. Yang menjadi masalah ini ya tidak secara substansi. Misalnya begini, tidak substansi. Oh, peluang dapat kursinya lebih banyak di partai ini nih, atau pemodalnya lebih banyak di partai ini, lalu dia berpindah. Ini kan ya kalau kayak itu nggak lebih dari perusahaan saja, ya kan? Nggak lebih dari perusahaan kalau kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya memang sangat substansi, dia pindah ada. Nah, cuman fenomena Indonesia menjadi pertanyaan, apakah kebanyakan berpindah partai ini memang hal substansi, ya, atau ya perlu diteliti juga ya, atau ini lebih karena pragmatis saja. Ya. Itu pragmatis, itu berbahaya juga bagi demokrasi. Iya, baik Pak Dhani. Pak Dhani, ngopinya kan boleh diminum. Boleh diminum. Ya, sambil diminum. Ya, sambil saya menanyakan sesuatu. Ya. Menurut Pak Dhani sebagai sosiolog, gimana sih caranya membuat pemilu itu berjalan dengan elegan, cerdas, dan bermartabat? Ya, dari beberapa parameter itu tentu juga banyak faktor yang menentukan. Tapi salah satu kunci penting saya pikir ya menyangkut pendidikan. Orang atau masyarakat bisa tidak terpengaruh dengan kondisi ekonominya misalnya, tidak terpengaruh dengan kondisi kekeluargaannya, tidak terpengaruh dengan kondisi partainya. Kalau dia mampu kritis terhadap partai, kritis terhadap pemerintah, maka dia bisa berlaku dengan elegan. Itu yang penting. Itu substansi sekali. Dan pendidikan politik itu pasti tidak ditempuh dalam jangka pendek. Baik Pak Dhani, pesan untuk kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana kontribusi yang harus kita lakukan supaya nanti Pilpres atau Pemilu 2024 berjalan dengan aman, baik, bermartabat. Ya, yang pertama harapan saya sih pada publik kita sebagai warga negara, bertanggung jawablah kita sebagai warga negara.
bertanggung jawab kepada warga negara, basic kita adalah rasional. Sejauh kita berpikir itu objektif gitu ya, kemudian tidak termakan dengan mudah yang hoax, dan kita setiap ucapan langkah kita bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab. Saya pikir itu akan bertahan. Terima kasih banyak Pak Dhani. Sebelum kita mengakhiri, yang sangat terakhir, di belakang Pak Dhani ada presentasi karya. Ini ada 2 karya, ini satu paket dengan yang ini, dan yang di tengah ini karya dari seorang seniman juga. Apa komentar Pak Dhani? Yang ini ya? Ya. Bagi saya ini menarik gitu, sama sebagaimana ilmu sosial pada umumnya atau khususnya sosiologi, ini kemudian menampilkan sesuatu yang jarang orang melihat, itu menjadi sesuatu yang jelas. Menurut Pak Dhani itu lukisan atau? Saya yang jelas ini adalah pasti realitas nih, karena ini apakah lukisan atau saya tidak bisa mengenali atau lukisan atau bukan ya. Kalau yang ini Pak Dhani? Saya susah juga melihat ukurannya antara lukisan atau bukan lukisan gitu ya. Saya tidak bisa, sulit saya. Ini foto Pak. Ini foto ya? Ini foto gelembung-gelembung soft drink. Oke. Ya, artinya kan tadi saya katakan orang jarang melihat, memperhatikan, tapi kemudian sesuatu yang mudah dilihat, terbuka dan bermakna mungkin ya bagi masyarakat. Baik, sebelahnya Pak Dhani. Iya, saya komentarnya ada susunannya bagus, kemudian ada Pak Karno, kemudian samping Pak Karno siapa? Pak Harto. Oh, Pak Harto, kemudian ya Habibie, Gus Dur, Megawati. Ya. Terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa kembali di Pojok Ngopi berikutnya. Terima kasih.